hanya laki-laki yang bisa jadi imam atau pastor, uskup, paus dalam gereja Katolik? Apakah ini diskriminasi? Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di zaman sekarang, banyak orang bertanya, bahkan menentang, kenapa gereja Katolik hanya menahbiskan laki-laki menjadi imam, pastor, uskup? Apakah ini diskriminasi terhadap perempuan? Apakah ini semacam patriarki kuno yang harus ditinggalkan? Di video kali ini, kita akan membahas jawaban resmi gereja, sejarahnya, dasar kitab suci, dan mengapa ini bukan soal merendahkan perempuan, tapi tentang kesetiaan pada kehendak Kristus sendiri. Apa dasar gereja hanya menahbiskan laki-laki? Dasarnya bukan budaya, bukan adat istiadat patriarki, tetapi kehendak Kristus sendiri. Ketika Yesus memilih para rasulnya, dia memilih 12 pria, bukan karena perempuan tak layak, tapi karena kehendaknya sendiri sebagai putra Allah. Bahkan, Maria ibunya sendiri yang paling suci dan penuh rahmat tidak dijadikan rasul. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen imamat bukanlah hak, tapi panggilan dan perutusan. Dan kita tidak boleh mengubah hakikat dari sakramen yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Lalu, apakah Yesus terbatas oleh budaya patriarki? Jawabannya tidak. Yesus justru melawan banyak batasan budaya zamannya. Kita bisa melihat ia berbicara dengan perempuan secara terbuka. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 7-27. Ia menyembuhkan perempuan, menjadikan mereka muridnya. Perempuan pertama yang menyaksikan kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18. Tapi tetap, untuk imamat, Yesus hanya memilih laki-laki. Artinya, ini bukan soal budaya, tapi bagian dari rencana ilahi. Kemudian, apa kata ajaran gereja? Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Ordinatio Sacerdotalis pada tahun 1994 berkata, gereja tidak memiliki wewenang untuk menahbiskan perempuan. Dan pernyataan ini harus dianggap sebagai definitif oleh semua umat beriman. Artinya, ini bukan keputusan sementara atau bisa dinegosiasikan. Gereja hanya meneruskan tradisi Kristus, bukan menciptakan aturannya sendiri. Kemudian, apa ini berarti perempuan tidak penting? Jawabannya sama sekali tidak. Gereja sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Bunda Maria adalah ciptaan paling suci dan penuh rahmat. Banyak santa perempuan yang menjadi pilar kekudusan gereja, seperti Santa Teresia dari Avila, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Santa Katarina dari Siena, dan lain sebagainya. Gereja bahkan menyebut Maria sebagai lebih luhur daripada para rasul dan para imam. Tapi, martabat tidak sama dengan peran. Dalam tubuh Kristus kita punya fungsi yang berbeda, tapi martabat yang sama. Seperti tangan dan mata, beda tugas tapi sama penting. Sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 28. Jadi, apakah ini diskriminasi atau kesetiaan? Jika imam hanya untuk laki-laki karena gereja ingin setia pada Kristus, maka ini bukan diskriminasi, tapi ketaatan pada rencana ilahi. Gereja tidak memandang imamat sebagai hak istimewa pria, tapi tugas pelayanan yang dilimpahkan dalam rupa Kristus, sama mempelai bagi gereja, mempelai perempuan. Jadi, jangan melihat imamat sebagai puncak kekuasaan. Lihatlah sebagai salib pelayanan, dan perempuan dalam gereja Katolik tidak dikucilkan, tapi justru menjadi jiwa dan jantung kehidupan iman, baik sebagai biarawati, pemimpin komunitas, teolog, guru iman, sampai orang kudus yang luar biasa. Kita semua dipanggil untuk kudus, bukan semua dipanggil untuk menjadi imam, tapi semua punya tempat dan peran mulia di dalam gereja Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salve dan Tuhan memberkati.